Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Oke, baik teman-teman. Vlog kali ini kita ada undangan di Brimob Sultra di Polda, bukan di Polda, di markas Brimob di atas BTN ini. Ada markas Brimob di situ, kita diundang dibutuhkan 7 orang untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Mereka kita sudah melakukan waktu hari Minggu, hari Ahad, guys. Jadi kita diundang ke sana dan dibutuhkan 7 orang perwakilan dari BTN Raksa Asri. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan, jangan lupa kalian selalu berdoa. Oke, ikutin terus videonya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa menikmati video saya hari ini. Oke, let's go. Kita menuju tempat acara dan kita mau ke rumah Pak Imam dulu. Apakah dia sudah siap-siap atau sama Uki yang tinggal di masjid. Jadi kita mau ke sana. Apakah mereka sudah dulu atau gimana? Oke, saksikan terus videonya. Oke guys, jadi kita sudah berada di rumahnya Pak Haji. Jadi kita cuma 2 orang mau berangkat ke Maulid, acara Maulid di Brimob, karena Uki dan Ricky dia mau keluar, mau kuliah, pemindahan. Kita aku bonceng siapa Ji? Aku bonceng saja. Jadi kita mau 2 orang saja. Yang penting ada perwakilan dari BTN Raksasa. Oke, saksikan terus videonya. Oke, let's go. Ayo kita let's go, Pak. Mau ikut kah? Ada tim panjangnya. Jadi kita sudah mau berangkat perjalanan. Gimana mereka menjual ini? Ini. Habis dicor sudah tak buka-buka lagi, Pak. Luas paling ini Pak Haji di. Ada pohon sagu di dalam toh? Iya. Ini Brimob guys, Brimob. Brimob bola. Oke, banyak nih malenya ya, Muhammad. Astagfirullah.
Banyak sekali malenya guys. Ternyata malenya banyak. Ini guys, kita sudah tiba. Malenya itu banyak banget masjidnya ini. Belum mau. Hanya tamu-tamu sudah pada masuk nih kayaknya Pak Ji. Jadi kita masuk ya, Dik. Oke guys, ini suasananya di masjid. Oh, ramai banget. Jadi banyak banget orang. Tamu sudah pada berdatangan semua. Ramai banget guys. Jadi kita nanti dulu di wali kota. Kantor wali kota dekat, ya, kantor wali kota. Ini masjidnya lumayan luas halamannya. Halamannya luas, kalau ini masjid tidak terlalu luas. Saya bertanya di situ. Standar aja besarnya. Siapa itu? Nanti kita tunggu acaranya guys, jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu Ternyata juga kota kepolisian banyak yang
أحمد يا حبيبي حبيبي السلام حبيبي سلام عليك حبيبي
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komandan Satuan Brimob Polda Sutra, Komisaris Besar Polisi Adana Sinaga, SIK MU. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MUI Kendari, Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid, MA. Yang kami hormati dan kami muliakan Imam Masjid At-Taqwa Sabrimob Polda Sutra, Ustaz Haji Masud. Yang kami hormati Kabak Satuan Brimob Polda Sutra, Kasubag Training Sabrimob Polda Sutra, Pejabat Utama Sabrimob Polda Sutra. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu Ketua Bayangkari Cabang Satuan Brimob Polda Sutra beserta pengurus. Yang kami hormati tokoh agama dan masyarakat. Yang kami hormati para perwira, bintara, tamtama, ASN serta seluruh tamu undangan yang sama berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya pada hari
Pembukaan sebagaimana berlangsung. Acara selanjutnya, Kurang keras. pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Speaker. Acara selanjutnya, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Acara selanjutnya, istirahat. Acara selanjutnya, penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Qori Bribda Andi Maulid dan sari tilawah Bribtu Hikmalah Triyatanti. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا من رجالكم
وكان الله بكل شيء عليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran dan salam kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi dengan aktualisasi keteladanan akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan Polri yang presisi. Kepada Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MH, Ketua FI Kendari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina karim habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo kiramah yang terhormat Bapak dan Santri Muda Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ingin memberi apresiasi pada seluruh jajaran Muda yang ikut serta memeriahkan Maulid di tahun ini dengan kelihatan demikian meriah. Diawali dengan tabuhan-tabuhan yang merdu ya Bu ya, menyejukkan hati. Insya Allah ini semua mendatangkan berkah. Janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna bainal samawati wal ardi. Kalau kita semua menghidup-hidupkan ketakwaan, maka keberkahan Allah akan diturunkan dari langit.
bukan berarti saya anti hiburan dan tapi pengajian seperti ini ternyata manfaatnya tidak kalah dengan kalau kita hadirkan hiburan-hiburan. Bahkan mungkin kalau di masyarakat itu hiburan rawan keributan, tapi pengajian-pengajian seperti ini dekat dengan keberkahan. Dan insya Allah kalau pengajian itu tidak mahal dan murah meriah, bahkan bisa disemangati oleh jamaah sendiri, karena setiap anggota jamaah ini pengen masuk surga dan maka semangat dengan simbol-simbol. Jadi ini male dan seterusnya itu adalah simbol. Sebagai masyarakat sosial dimasukkan kelompok homo simbolikum. Jadi baju seragam, banyak tempelannya, itu simbol. Kita bikin organisasi, ada benderanya, itu simbol. Jadi kalau Bapak Ibu masuk rumah, ada tulisan Allah Muhammad, itu simbol. Penghuninya Muslim. Masuk rumah ada simbol salib, itu adalah simbol. Penghuninya adalah Kristen. Belum masuk rumah, di pintu gerbang sudah ada janur yang melengkung, itu simbol bahwa penghuninya adalah Hindu. Dan seterusnya. Ternyata hidup manusia secara sosial butuh simbol-simbol. Hari ini banyak telur male, ini simbol. Tidak semua peringatan hari keagamaan itu pakai telur male. Maka telur male ini simbol khusus untuk peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, kita yang jauh hidupnya dari Rasulullah, tapi kita masih mengimani Rasulullah, kita masih mencintai Rasulullah. Ini tidak lain karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Salah satu ciri hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah itu semangat untuk menghidup-hidupkan, mensemangatkan kegiatan-kegiatan keislaman. Pada hari ini kita menikmati Maulid. Ini pun sudah tahun Hijriahnya 1444 Hijriah. Padahal Rasulullah itu hijrah ketika berusia 52 tahun, Bapak. Jadi kalau ditambah 44 berarti 1496 tahun yang lalu. Kita peringati hari ini. Di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bifadlika wa birahmatika, Qul bifadlillah wa birahmatika wa bidzalika falyastafrihu. Terhadap semua karunia Allah, rahmat Allah, sambutlah dengan gembira. Dan umat Islam meyakini atau beriman di antara rahmat Allah yang banyak yang tak terhitung ini, sebagai rahmat tertinggi itu 3, yaitu Al-Islam itu sendiri, kemudian Al-Quran dan Nabi Muhammad. Maka terhadap ketiga-tiganya ini sudah seharusnya kita menyambut dengan rasa gembira. Karena itu nggak usah ikut-ikutan ya Bapak Ibu. Yang mengatakan Maulid untuk kita, ada dan sesama kami yang begitu. Semua bid'ah itu adalah neraka. Memang Maulid ini bukan ibadah ritual, bukan. Ini ibadah seremonial. Makanya komandan hadir pada kesempatan ini satu kehormatan.
Bapak kumpul, ibu silaturahim, ini ibadah. Mendengarkan salawatan, kolal hadrah tadi, demikian harmoni. Walaupun kelihatannya Bu ya, kalau laki-laki yang kumpul dengan perempuan beda ya beda. Tapi harmonisasinya luar biasa, apalagi baru 1 minggu latihan, itu ibadah. Apalagi mendengarkan tilawah dan ceramah, pasti ini ibadah. Masuk masjid saja, mulai dari kaki kanan dulu. Ada yang diantaranya tadi salat tahiyat masjid 2 rakaat dulu. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang duduk-duduk di satu masjid diawali dengan salat 2 rakaat, maka selain mendapatkan kebajikan setiap detik dan menitnya, sekaligus Allah menggugurkan dosa-dosanya ganda. Kebaikannya bertambah terus, keburukannya diturunkan, dikurangi selama berada dalam masjid itu. Ibadah. Lalu apa yang kita harus bid'ahkan? Apa yang harus kita larang dalam peringatan Maulid ini? Apalagi Maulid ini dalam rangka untuk mahabbah ila Rasul. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kuntum aba'ukum dan seterusnya. Kata Al-Quran, sekiranya hartamu, keluargamu, ayahmu, pasangan hidupmu, anakmu, pekerjaanmu, itu semua menjadi penyebab engkau tidak mencintai Allah dan Rasul, maka tunggu, kata Allah, akan ada janji balasan yang sangat dahsyat, yang sudah pasti Allah akan memenuhi janji itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilallah wa rasul min ilaih. Belum sempurna imannya orang yang beriman sebelum mengimani Allah dan Rasulnya, melebihi imannya, melebihi cintanya kepada yang lain. Jadi dalam rangka untuk membangun cinta dulu, karena endingnya kita ingin meneladani. Gak mungkin dong kita meneladani dan kalau kita gak cinta sama beliau. Karena kecintaan beliau kepada beliau lah sampai biar cara jalannya kita teladani, cara ngomongnya kita teladani. Kenapa? Karena muncul rasa cinta. Makanya tadi korin kita, ini korin juga unik, peringatan Maulid, pas namanya juga Maulid. Ketemu. Cukup bagi kita kalau ngomong idolakan, kalau ngomong contohi, ada pada pribadi Rasul kita. Bangsa terlalu menokohkan tokoh-tokoh yang kadang-kadang hari ini kita idolakan, besok berbuat yang mengecewakan. Makanya saya setuju dengan konsep ulama yang mengatakan jangan pernah mengidolakan sesama manusia karena berakhir dengan kecewa. Nah, untuk apa Rasulullah diteladani? Yang pertama, Al-Quran memberitakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan rahmat bagi umat Islam saja, Pak. Bukan rahmat bagi sesama manusia saja, tapi rahmat bagi alam semesta. Nah, meneladaninya kita cukup sebagai manusia biasa, tentu tidak sama dengan Rasul. 3 hal saja Bapak Ibu untuk bisa menjadi rahmat. Yang pertama, hadirkan diri kita menjadi pribadi yang punya manfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang punya manfaat buat sesama manusia. Ini ajaran Rasulullah.
Yang kedua, sebarkan kasih sayang, rasa cinta kasih. Siapa yang ingin dicintai yang di langit, maka cintailah yang ada di bumi. Atau bahasa lainnya, siapa yang bisa menebarkan kasih sayang di muka bumi, maka pastikan yang di langit akan hadir untuk mencintai kita, menyayangi kita. Makanya hadis Rasul mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, siapa yang ingin dimudahkan urusannya, perbanyaklah silaturahim. Kemudian yang ketiga, menjadi hamba Allah yang rahmat itu adalah jadilah orang baik. Baik itu terbagi tiga lagi. Senang melakukan kebaikan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Yang kedua, perbanyak melakukan perbaikan. Famanit taqaw fa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan yang ketiga, selalu bercita-cita untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Diikuti dengan selalu saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Jadi doa itu sama kalau kita menyentuh cermin, Bapak Ibu. Seberapa pantulan cermin itu dan kemana larinya cermin itu tergantung cara kita menyentuh. Jadi kalau kita menyentuh benar, maka akan memantul kepada diri kita. Kalau kita mendoakan orang dengan doa-doa yang baik dengan kebenaran, maka kembali kepada kita kebaikan dan kebenaran itu. Begitu juga kalau kita memarahi orang dan yang lainnya. Kalau kita marah orang, menunjuk orang, dasar itu hanya satu Pak yang ke depan, yang empat ke belakang, yang empat kembali ke diri kita. Jadi kalau kita marah kepada orang, ingat juga yang kita marahkan ke orang itu kadang-kadang ada pada diri kita. Jadi ini yang rahmat. Informasi yang kedua dalam Al-Quran surat Al-Aqsa, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah, yang benar tegakkan, yang salah tinggalkan, berdoa selalu untuk ditunjukkan yang benar dan sanggup melakukan, dan ditunjukkan untuk yang salah itu adalah salah dan sanggup untuk menghindari. Itu yang kedua. Makanya tadi saya sampaikan sama Gansat dan saya sudah ngomong sama Kapolres, sekarang saya ngomong sama Komandan. Yuk kita berbagi tugas. Jadi urusan-urusan yang kemungkaran itu tugasnya Pak Polisi. Nanti ulama tugasnya mengajak yang makhluk. Walaupun sesekali kami juga butuh polisi yang menyampaikan yang makhluk, dan sekali-kali juga kami bertugas untuk yang mungkar-mungkar itu. Tapi dominan pekerjaannya yang kita berbagi supaya harmoni di Sulawesi Tenggara ini, insya Allah ya, bukan harmoni secara yang dan saya sampaikan tadi. Kita ini jujur saja kalau hubungan antar umat beragama, alhamdulillah harmoni. Yang menjadi masalah itu justru kita umat beragama, sesama Muslim, sesama Kristen, sesama Hindu, ada saja gesekan-gesekan kecil. Ya, cuma alhamdulillah kita di Kendari ini hanya bias, imbas dari daerah-daerah lain sampai di Kendari. Tapi kalau hubungan umat beragama, Bapak Ibu, alhamdulillah saudara berkenan dan kita ini di Sulawesi Tenggara baru saja dapat penghargaan nomor urut 2 nasional. Dulu kita nomor urut 4, tapi yang kalahkan kita itu adalah Sorong, Manado, dan NTT. Dulu yang kalahkan. Sekarang ketiga-tiganya sudah kita kalahkan, tapi muncul provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara itu sekarang nomor urut 1,
nomor urut 2 Kendari. Indikatornya luar biasa yang dinilai Kendari. Tidak ada di Indonesia itu ada masjid dengan gereja satu dinding, tapi tidak ada masalah. Hanya di Kendari ada. Antara jadi persis tempat imamnya itu pas di pojoknya gereja itu ada juga di Pondorogo. Dan di jalan Kelapa tuh yang lurus tembus ke pasar Pondorogo. Kalau kita lewat itu ada masjid yang pojok imamnya persis dengan pojok gereja. Depannya Pro Anwar, ada Pro Anwar. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kerja bakti di masjid, pemuda gereja itu baru. Sebaliknya kalau pas lagi kerja bakti di gereja, pemuda remaja masjid juga ikut datang baru. Itu indikator alhamdulillah kita punya silaturahim yang luar biasa. Ya. Tapi jangan dulu berhenti sampai di situ. Jangan sampai karena kita yang kelihatan damai ini, tapi sini adalah riskan. Yang lalu itu kan kerusuhan di Ambon, banyak eksodusnya dari Kendari. Kesusuan di Palu, eksodusnya lebih banyak dari Kendari. Begitu juga di daerah lain. Dan ini kalau nggak bisa kita bina dengan baik secara bersama, saya akan menjadi sumber kerawanan yang ada di daerah kita. Baik, kemudian yang ketiga, tiga saja ya, nanti tidak apa. Jadi yang pertama tadi harus jadi rahmat, kemudian yang kedua yuk kita sampaikan, jadi kebaikan jangan hanya disimpan sendiri, tapi disampaikan ke orang lain. Yuk, selain ke keluarga, kalau ada masyarakat sekitar kita yang kita bisa ajak baik, ayo kita ajak baik. Intinya kewajiban kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yuk kita ajak orang lain dengan cara yang hikmah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri mengakui innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kata Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak kalian. Bu, kalau saya tanya, Nabi yang paling gagah itu siapa? Jangan suaminya disebut. Nabi yang paling gagah siapa, Bu? Nabi Yusuf. Dalam sejarahnya seperti itu. Tapi dalam kitab Al-Baqi dijelaskan, ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu tidak kalah gagah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, masih bisa dilukiskan, Nabi Muhammad tidak sanggup dilukiskan, demikian gagahnya. Tapi ingat Bapak, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang memuji Rasulullah dari aspek gagahnya. Muhammad itu orangnya cerdas, maka salah satu sifatnya itu disebut dengan fatomah, cerdas. Begitu cerdasnya Bapak Ibu, setiap kali wahyu datang dibawa oleh Jibril, seberapapun panjangnya, satu kali dibaca dia sudah hafal. Bahkan nanti masuk bulan Ramadan dicek kembali oleh Jibril, tidak ada satu kata pun yang kurang. Demikian cerdasnya Muhammad. Tapi lagi-lagi Muhammad tidak pernah dipuji di dalam Al-Quran karena kecerdasannya. Masalah kepemimpinannya luar biasa. Beliau itu presiden umat. Beliau juga panglima perang. Beliau juga profesor para guru dari para sahabat-sahabat ternama. Apa yang tidak ada pada Muhammad? Tapi Muhammad tidak pernah dipuji oleh Allah karena kedudukannya. Muhammad itu pemimpin yang luar biasa. Bukan hanya memimpin umat, bukan hanya memimpin militer, bukan hanya memimpin keilmuan, dia juga sanggup memimpin rumah tangga yang luar biasa. Karena banyak loh bapak-bapak, nah kadang-kadang kita di luar begitu dihormati, begitu disegani, sampai di rumah anak istri tidak peduli. Bahkan kata Ustaz Dasar, sebetulnya orang di Kendari ini, Bu, suami-suami ibu sebetulnya tidak takut sama ibu. Hanya ibu lebih berani daripada bapak-bapak.
salah satu anaknya saja ya Pak Bu ya. Rasulullah itu ternyata tidak pernah benci dengan orang lain. Bu, bisa diamalkan Bu? Berat ya Bu ya. Kadang-kadang baru kita dijahili sedikit, bencinya sebulan nggak selesai. Ya, nggak sembuh. Pak, Rasulullah itu dijahili. Maaf, jahilnya sering dinudai. Bukan hanya dinudai, Pak, dilempari. Alat lemparnya pun bukan lagi tanah, bukan lagi pasir, bukan lagi kerikil, tapi sudah kotoran. Mulai dari kotoran unta, kotoran kuda, sampai kotoran manusia. Yang melakukan sakit, apa yang dilakukan Rasul? Subhanallah, datang, membesuk, bawa oleh-oleh. Ditanya, Muhammad, kamu tidak tahu yang suka menjahili kamu? Tahu, ini di depan saya orangnya. Kamu udah benci sama saya? Tidak. Padahal saya benci sekali dengan kamu. Silahkan. Subhanallah. Gak ada yang sanggup melakukan itu, Pak. Suatu ketika Rasulullah dibawakan kurma oleh orang yang bernazar. Kalau kurmanya buah bagus, buah pertamanya akan diberikan kepada Rasulullah. Begitu buahnya lebat, bagian-bagian yang masa pertama dari pohon dipetik. Satu sok itu satu rantang dibawakan kepada Rasulullah. Rasulullah cicipi, kemudian dia makan dengan senyum lahap, gembira, yang asik. Yang lain sahabatnya bingung tuh. Biasanya Rasul itu kalau makan berbagi. Ini kenapa kok Rasulullah makan sendiri? Begitu pulang ditanya, Rasul, tadi kok tidak berbagi? Rasul hanya tersenyum. Besoknya datang yang membeli, ya Rasul, saya minta maaf sekali. Ternyata saya cicipi kurma saya yang masih tertinggal, kecutnya luar biasa. Kata sahabat, pantas tidak berbagi karena Rasulullah tidak ingin mengecewakan dari yang memberi. Pak, ibu-ibu pernah loh, istrinya Rasulullah, satu di antaranya namanya Aisyah, itu datang bawakan minuman pada Rasul. Bu, Rasul itu kalau minum biasanya separuh untuknya, separuh dikasih istrinya. Dan itu kalau gelas itu Bu, misalnya gelasnya di sini, ini yang diminum Rasul, maka istrinya juga minumnya di situ. Kalau ibu kan tidak, di sini gelas bibirnya bapak, oh ibu ambil yang sebelah sini. Ya. Padahal kalau diajari Rasul, di mana Rasulullah letakkan bibirnya, itu istri-istrinya di situ dia minum. Suatu ketika Aisyah bawakan minuman, kok diminum semua? Biasanya berbagi. Minumannya Rasulullah itu sedikit dikasih tambahin gula, karena Rasulullah itu gula rendah, maka ditambahin gula yang manis-manis. Ternyata Aisyah salah kasih. Yang dia kasih bukan gula tapi garam. Karena gelap Bu, ditambahin lagi banyak. Maka karena saking asinnya, Rasulullah dia minum sendiri supaya Aisyah tidak kecewa nasinya. Begitu ada sisanya sedikit diminum Aisyah, ternyata asinnya luar biasa. Nangis Aisyah di hadapan Rasul, minta maaf. Kata Rasulullah, enggak, saya sekali-kali butuh minuman yang asin. Coba Pak, kira-kira kalau ibu salah seperti Aisyah kepada bapak-bapak sanggup kita berakhlak seperti Rasulullah? Intinya Rasulullah adalah pribadi yang cukup bagi kita kalau ingin meneladani secara keseluruhan. Karena waktunya yang tidak cukup, Bapak Ibu, mohon maaf dan saya tutup dan mohon maaf saya sekaligus pamit. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Kosong 1 jam. Acara selanjutnya, sambutan Komandan Satuan Brimob Polda Sutra, Komisaris Besar Polisi Adama Sinada SIK MU. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orangnya sudah pulang, lagi ada urusan, kita menyampaikan hormat kita kepada Bapak Dr. Ustadz Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MA, dan yang sama kita hormati dan kita banggakan Imam Masjid Al-Taqwa Brimob Al-Ustadz Haji Masud. Pak Ustadz ini selalu memberikan inspirasi dan semangat buat kita semua yang tiada henti-hentinya bersama kita hingga hari ini. Yang saya hormati para pejabat utama Brimob Polda Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Brimob Polda Sulawesi Tenggara beserta pengurus Bayangkari Cabang Brimob Polda Sulawesi Tenggara, dan yang saya hormati dan saya banggakan يا من صليت بكل الأنبياء para brigadir dan Bayangkara serta ASN serta hadirin hadirat yang berbahagia. Diawali kegiatan hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena begitu besar kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, peringatan Maulid yang kita laksanakan saat ini adalah sebagai bentuk ungkapan penghormatan kita, kecintaan kita semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia. Sebagai mana dalam peringatan ini kita diingatkan kembali kepada kehidupan perjuangan Nabi besar Muhammad dalam menyebar syiar Islam dan membangun peradaban masyarakat dan seluruh umat manusia. Hikmah dan pelajaran kehidupan dan perjuangan Nabi bagaikan air yang tidak pernah kering. Semakin kita dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nilai-nilai itulah yang mampu membimbing kita dalam menapaki seluruh tantangan kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan, hambatan, dan rintangan. Esensinya dari peringatan kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa meneladani setiap pikiran, ucapan, dan tindakan Nabi yang senantiasa diwarnai dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang mampu menebarkan rahmatin lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana tema yang kita angkat, yaitu dengan aktualisasi keteladanan akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan Polri yang presisi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad juga memberikan teladan kepada kita untuk membangun tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera. Bersama tatanan kehidupan yang dibangun oleh Nabi sangat menjunjung tinggi keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak dan nilai-nilai kemanusiaan, penegakan supremasi hukum dan kebersamaan antara umat untuk menjaga harmoni sosial. Tatanan kehidupan itulah yang menjadi inspirasi, contoh, dan pedoman bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih beradab pada masa sekarang ini dan di masa-masa yang akan datang melalui momentum kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad ini. Saya mengajak kepada seluruh kita yang hadir di tempat ini, Bapak dan Ibu, rekan serta adik-adik sekalian, untuk kita senantiasa mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang beradab dalam kehidupan sehari-hari kita, perilaku kita, ucapan kita, dan tindakan kita, meningkatkan persaudaraan antara sesama umat manusia, sesama kita di satuan yang kita banggakan ini, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Akhirnya melalui sambutan ini saya selaku Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mampu melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita melalui contoh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu mewujudkan personel Polri serta PNS yang memiliki moral perilaku yang mulia, sehingga tercipta kita mampu menjamin keamanan Kamtibmas sebagai tugas pokok kita, mampu menjaga soliditas internal, mampu meningkatkan sinergitas kita TNI dan Polri, mampu memberikan inovasi dan kredibilitas untuk kemajuan bangsa dan negara kita, dan mampu menjadi setiap pribadi yang melayani dan mampu menjadi suri tauladan baik di dalam keluarga, di dalam kita berteman, maupun di dalam kantor atau tempat kerja kita masing-masing. Kemudian mampu kita setia kepada NKRI, senantiasa merawat kebinekaan, sehingga mampu dengan demikian tercipta suatu bangsa yang aman, damai,
berkehidupan aman, sentosa, adil dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Komandan Satuan Brimob Polda Sutra. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustaz Haji Masud. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله المقدار اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في المباطن والظاهر وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء ثم يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا قليلا فرقا حسنا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, istirahat dan santap snack yang telah disediakan. Ayo, santap. Ahmadnya lagi. Nah, maksudnya yang selain ini karena mereka Oke guys, acaranya sudah doa. Jadi kita mau makan di. Oke guys, kita baru tiba dari Maulid di Brimob. Ini kita dikasih bingkisan, ada kue tadi sudah dimakan di sana, kue susnya mantap. Sama ini ada bingkisan ini malai. Sama ini kalau di Brimob dia guys beda dengan masjid-masjid pada umumnya. Ini dia biasa ini di dalamnya ada isinya, biasa ayam, biasa nasi kuning. Jadi bukan pasir dalamnya ini. Oke, kita masuk. Pak Haji tadi lumayan banyak dia dapat. Karena dia besar dia punya ini tempat, berarti nanti jadi kita unboxing dulu nih guys. Apa isinya? Oke. Mundur sana. Ini malainya ada berapa ini ya? 3.
sepertinya ayam ini guys di dalamnya. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ini malenya guys. Ini malenya 10. Kalau Pak Haji tadi dia lebih besar, dia punya tempat ini. Kemungkinan dia isinya lebih banyak. Ini 10 malenya guys. Nah, terus isinya ini guys. Ini dia beda, bukan pasir isinya. Tapi ini kan mereka ini semua ada namanya, tapi ini enggak ada namanya dia. Jadi ini isinya guys. Wow. Ini isinya ada tempe, ikan asin. Ini nggak tahu apa namanya, ada namanya tadi dia bilang pagi. Jadi ini isinya nggak tahu lagi apa lagi di dalamnya. Ada nasi. Nanti kita ambil sendok dulu dan piring. Kita mau lihat gimana di dalamnya. Kita mau coba rasanya kayak gimana. Berarti Pak Haji tadi kemungkinan dia ayam 1. Mungkin dia di dalam. Kita tuang dulu di sini piring. Ini lihat di Brimob guys, beda. Kalau tempat lain biasanya isinya ini tanah, batu, pasir. Kalau di Brimob dia ya kayak gini. Jadi kita tuang-tuang dulu. Kita unboxing. Unboxing guys. Ini saya begitu. Ternyata ada isinya. Dia Pak Haji dia bilang ini di Brimob Pak, bukan. Ternyata isinya nasi. Nasi mungkin cuma nasi atau ada lagi sini. Ada ayam. Oh ini beras ketan guys. Beras ketan. Jadi kita ambil piring lagi. Kita ambil piring lagi karena di dalamnya ada ayam. Saya kira ayamnya utuh, ternyata tidak. Kemungkinan Pak Haji kayaknya ayamnya banyak karena dia besar bibirnya guys. Saya ini enggak terlalu besar, kecil aja. Karena saya tadinya ini saya tidak mau bawa tadi, tapi karena Brimob bilang, bawa 1 Pak. Nah, jadi saya bawa deh. Padahal di situ ada banyak. Kita dikasih bingkisannya. Ini beras ketannya bagus. Bagus banget. Ini ada apa ini, malenya. Ada malenya guys. Beras ketan. Wow. Ini bisa diangkat kah? Ini ayamnya ada berapa ini? Oh banyak banget beras ketannya guys. Wow. Ternyata di Brimob beda dengan masjid pada umumnya dia punya. Jadi kayak gini guys. Jadi ini isinya ini mantap. Oke semuanya, thank you sudah ikutin terus video saya mulai dari awal tadi hingga terakhir. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share videonya. Semoga kalian terhibur. Bye bye.